Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Skor akhir Timnas Indonesia U17 versus Kashima Antlers di uji coba jelang Piala Dunia U17 2023. Luar biasa laga Timnas Indonesia U17 versus Kashima Antlers berjalan dengan menarik dan menegangkan. Penonton diberi pertunjukan berkelas dari permainan Timnas Indonesia U17 pada laga kali ini. Hasil akhir skor pertandingan selengkapnya bisa kamu lihat di Instagram PSSI atau di situs bola.net untuk penjelasan statistik laga tersebut. Tuliskan komentarmu tentang laga yang baru saja terjadi ya guys di kolom komentar. Semoga Timnas Indonesia U17 bisa memetik pelajaran berharga di laga ini untuk bekal menghadapi Piala Dunia U17 2023. Pengakuan aneh dan mengejutkan Bima Sakti soal performa Timnas Indonesia U17. Pelatih Timnas Indonesia U-Strip 17, Bima Sakti mengemukakan dalam latihan terakhir para pemain skuad Garuda Muda lebih fokus dalam membenahi lini pertahanan. Latihan kemarin kita fokus di lini pertahanan, bagaimana antisipasi set piece, lalu bagaimana pressing, bagaimana transisi dari bertahan ke menyerang. Itu semua yang menjadi fokus kita, ujar Bima. Selain masalah pertahanan, Bima Sakti juga menyoroti tentang organisasi permainan yang menurutnya masih belum padu. Namun ia memaklumi hal tersebut karena tim yang ia bentuk memang bukan berasal dari kompetisi, melainkan dari ajang seleksi terbuka. Ya, ini masih memaklumi karena kan mereka baru ada di dalam satu tim dalam sebulan terakhir, tapi kami sudah melakukan pembenahan secara kolektif, lanjut Bima. Misisnya PSSI bocor, Timnas Indonesia bakal berburu pemain diaspora di Belanda. PSSI ternyata langsung melanjutkan misi pencarian untuk mendapatkan pemain diaspora baru untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut diucapkan oleh striker muda Timnas Indonesia, Rafael Struijk. Kabar itu diutarakan langsung oleh Rafael Struijk saat sesi wawancara dengan salah satu media Belanda, Omroep West. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memang sedang gembar-gembornya menambah jajaran pemain naturalisasi. Dua pemain baru dari proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia senior adalah Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kedua pemain tersebut sudah membukukan debut saat Timnas Indonesia melakoni FIFA Matchday Juni 2023. Rafael Struijk mengaku baru-baru ini telah berkomunikasi dengan asisten pelatih Timnas Indonesia yang akan terbang ke Belanda demi mencari pemain. Saat ditanya mengenai kemungkinan Sintayong terbang ke Belanda, Rafael Struijk bocorkan bahwa yang akan datang adalah asisten pelatih Timnas Indonesia. Mereka ingin mencari lebih banyak pemain dari apa yang saya dengar. Jadi saya pikir dia akan datang, beber Struijk. Melunak, PSSI siap kaji izin terbatas soal kehadiran supporter tim tamu di BRI Liga 1 2023-2024. PSSI mencoba sedikit melunak terkait aturan larangan supporter tim tamu hadir di laga BRI Liga 1 2023-2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya siap memberi izin kehadiran supporter tandang secara terbatas. Erick Thohir mengakui bahwa pihaknya memang kesulitan mencegah hadirnya supporter tim tamu di BRI Liga 1. Karena itu, kini pihaknya tengah merumuskan solusi terbaik. Jangan dikonotasikan ada kepentingan, tidak ada. Ini menjaga siapa yang menjamin kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kata Erick Thohir. Erick Thohir menyebut bagi supporter tandang yang ingin mendukung timnya silakan mengajukan. Namun beban dan tanggung jawabnya harus dibagi agar tidak semuanya dimiliki PSSI. Ada usulan dari supporter boleh tidak kalau kita diundang, kami datang dengan jumlah terbatas. Ya silakan diajukan, akan tetapi jangan semua bebannya PSSI mengontrol semuanya, tegas Erick Thohir. PSSI ya cuma ingin perbaiki wasit. VAR, pelatihan kedua sudah mulai.
Kita berharap VAR jalan Februari karena ini sulit kalau kita terus menoleransi kesalahan-kesalahan individu yang membuat kerugian. Jelas Erick Thohir. Siapa saja pemain yang tak dilepas klubnya ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023? Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong disebut telah mengantongi nama-nama pemain yang tak akan dilepas klubnya untuk ajang Piala AFF U23 2023 Agustus ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Piala AFF U23 2023 bukan turnamen yang masuk kalender resmi FIFA. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF U23 2023 bersama Timnas Timor Leste U23 dan Timnas Malaysia U23. Untuk masalah pemain, silakan ditanyakan ke Shin Tae-yong siapa detailnya. Bentrok jadwal antara Piala AFF U23 2023 dengan BRI Liga 1 2023-2024 membuat klub keberatan pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Kalau tidak salah, Coach Shin Tae-yong juga sudah tahu siapa pemain yang dilepas maupun tidak oleh klubnya, tutur Erick Thohir. Oleh karena itu, Shin Tae-yong kemungkinan memanggil banyak pemain baru ke Timnas Indonesia U23. Alih-alih alumni Timnas U22 peraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja yang masih berkompetisi. Sebelumnya, asisten Shin Tae-yong Nova Arianto memastikan bahwa Timnas Indonesia U23 tanpa pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan untuk Piala AFF U23 2023. Kalau untuk memanggil pemain abroad, sepertinya tidak mungkin ya. Sebab ini bukan FIFA Matchday, kata Nova. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Evan Dimas kali di sebelah kanan, masih Evan Dimas. Oh, Evan Dimas pemirsa, tahan bola. Menunggu bantuan atau juga supporting dari rekan-rekannya. Saria Abimanyu. Dan ini dia kita lihat pemirsa semua peluang. Umpan yang sangat baik diberikan tadi pemirsa. Dan Kadek Agung memberikan semua. Sawi kali mengajak lari pemirsa. Oh, umpan kembali kepada Egy Maulana Fikri pemirsa. Dan tidak offside. Lagi-lagi pemirsa. Sebuah peluang yang didapatkan oleh Indonesia. Semangat.